3, 2, 1, go. Rokok adalah produk hasil olahan tembakau. Jenis-jenis rokok pun ada bermacam-macam. Ada rokok kretek atau filter, ada rokok Arab, ada cerutu, dan juga ada rokok pipa. Saat ini orang merokok tidak memandang usia, tua muda, laki-laki atau perempuan. Karena rokok pun saat ini sangat mudah didapatkan, baik itu di toko-toko kecil sekitaran tempat tinggal kita ataupun di supermarket besar. Banyak yang awalnya coba-coba doang, 1-2 batang rokok, kok enak, lama-lama keterusan. Kata orang, merokok itu nikmat. Kata orang, merokok itu menenangkan. Bahkan, kata orang, rokok itu lebih candu daripada senyummu. Sebagian orang menganggap rokok sebagai pelarian masalah. Dan sebagian lagi beranggapan rokok adalah gaya hidup. Tidak merokok tidak keren katanya. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa ada bahaya yang lebih besar bagi tubuh kalian dibandingkan dengan kenikmatan sementara dari beberapa batang rokok saja? Semua orang akan mati, benar. Baik mereka yang merokok ataupun tidak. Namun, tidak inginkah kalian hidup tanpa adanya gangguan asap rokok yang terhirup? Di Indonesia saat ini, jumlah perokok di usia remaja masih cukup tinggi. Data pun menunjukkan persentase jumlah perokok remaja di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Lantas, apa sih yang menyebabkan rokok itu menjadi sebuah candu gitu? Jadi di dalam rokok itu terdapat zat yang bernama nikotin, di mana zat tersebut akan memberikan efek rasa nyaman bagi tubuh kita, atau yang sering kita sebut dengan hormon dopamin. Ketika hormon dopamin meningkat, otomatis tubuh kita akan lebih merasa rileks, tenang, senang, seperti itu. Namun, apabila diteruskan konsumsi nikotin yang berlebihan, itu juga akan memberikan dampak berbahaya bagi tubuh kita. Merokok tak hanya merugikan diri sendiri, orang lain pun bisa terkena imbasnya. Merokok itu dapat membahayakan tubuh ya. Yang pertama tuh jelas merokok itu meningkatkan risiko penyakit kanker.
Kankernya pun ada bermacam-macam. Ada kanker paru-paru, kanker mulut, kanker serviks, dan masih banyak lagi. Yang kedua, merokok jelas akan mengganggu sistem pernafasan kita. Karena apa? Karena udara dari asap rokok yang kita hirup akan terkumpul di paru-paru, dan itu menyebabkan sistem pernafasan dalam tubuh kita tidak akan lancar. Yang ketiga, merokok berpotensi menyebabkan kita terkena diabetes karena kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok dapat semakin meningkatkan gula darah dalam tubuh kita atau justru menurunkan. Yang keempat, merokok dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, di mana pembuluh darah kita menyempit dan ini dapat memicu penyakit stroke dan serangan jantung. Yang kelima, merokok dapat menyebabkan penyakit rahim. Karena apa? Karena kandungan zat-zat berbahaya itu yang terdapat dalam tubuh akan terserap. Maka dari itu untuk perempuan sangat rentan sekali terkena penyakit ini. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebiasaan merokok. Yang pertama, yang paling pasti adalah niat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentunya kita harus menyertai dengan niat dalam diri. Yang kedua adalah jangan memaksakan diri. Kita tidak harus langsung berhenti merokok, tapi kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Misalnya dari yang biasanya sehari 1 bungkus, dikurangi menjadi 3 atau 4 batang saja tiap harinya. Yang kedua, mengganti kegiatan merokok dengan aktivitas lain yang lebih menyenangkan, seperti berolahraga, atau melakukan hobi, atau melakukan apapun lah yang paling kalian sukai. Yang ketiga, ketika mulut dirasa asam atau ada rasa aneh karena tidak merokok, kita bisa menggantinya dengan permen, minuman, atau makanan yang disukai. Dan tentunya semua ini perlu konsistensi ya, tidak bisa jalan jika kita hanya berjalan 1 kali, 2 kali. Kebiasaan merokok dapat dicegah dan diatasi. Namun, semua itu perlu adanya niat dan konsistensi. Perihal berhasil atau tidaknya, itu semua tergantung diri sendiri. Niat dan usaha yang maksimal akan membuahkan hasil yang maksimal juga. Jadi, bagaimana? Ingin hidup dengan atau tanpa asap rokok? Pilihan ada di tangan kalian. Kalian yang memadamkan rokok atau rokok yang memadamkan kalian? Nah, ingat sobat, untuk bisa menjadi manfaat bagi orang lain dan sekitar kita bisa memulainya dengan langkah kecil. Langkah kecil dengan cara menjaga diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita, menjaga segala perilaku, apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Niscaya, apabila kita sudah mampu melakukan itu semua,
secara tidak langsung kita juga turut berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi orang lain dan sekitar kita.